Tapi kayaknya M6 ini main topiknya tuh itu. Yang terulang belum tentu bisa menang. Topokin. Halo Skorer, dimanapun kalian ada. Balik lagi sama Kerda berdua di sini di e-Skor, tempatnya Skor ngobrolin e-sports. Betul. Nah, kita mau ngobrolin yang dari Malaysia lagi kan kemarin. Oh iya. Malaysia ya kan? Udah Malaysia. Kita mau ngomongin kenapa I sih? M6 World Championship yang baru kemarin kan? Terus nggak kenalan dulu, biasanya kenalan. Oh iya. Ogun Desa. Saya Billy. Jangan jokin internal. Nah, enggak. Suka ganti-ganti ya Bang. Kemarin Afra, sekarang. Nah, M6 World Championships. Apa sih? Yang udah ketahuan dari awal juga yang juara siapa? Iya, juara kan udah. Ya kan Enggak, maksudnya dari awal kompetisi juga udah ketahuan. Susah, tapi enggak juga sih sebenarnya ya. Kalau gue ngelihatnya ya, itu agak ada yang diprediksi mau juara tapi tersingkir. Betul. Ada yang katanya juara. Bukan ini. Ya, ini maksudnya. Kan ada dua perwakilan Indonesia di situ kan. Ada RRQ sama Liquid. Ada Liquid ID. Nggak ada jersey-nya gitu. Nggak ada, kita nggak punya. Tolong tim Liquid. Kita belum punya jersey-nya. Yang ke Indonesia. Ya. Kita mau masuk ke bahas ini ya dulu. Dua tim kan ini kan? Dua tim ini. Menurut lu? Ini dia. Lo pesen apa? Makasih ya Mas. Bintang 5-nya nanti ya. Oke, terima kasih Mas. Ayo Gomar bro. Karena kan kita ya syuting gini kan agak capek ya. Tetap harus ada yang masuk minum ya kan. Gua mesen di Gomar. Apa aja ada kan, bisa mesennya gampang. Cocok nih buat kita yang jadwalnya padat, habis ini syuting lagi ya kan? Emang iya? Iya. Mantep banget kan? Jadwalnya. Iya, mantep banget kan? Ini ada cemilan juga. Ada cemilan juga di Gomart, apa aja ada cemilan ya kan? 10. Jangan dong. Gomart. Ya. Ini boleh dimakan? Boleh lah, makan aja. Tapi yang kita makanin aja, minum dulu ya kan? Dimarahin ini produser. Kalau makanannya ntar aja. Nah, kan enak banget di Gomart. Apalagi di Gomart ada flash sale dari jam 17 sampai jam 19. Berarti jam berapa tuh? Jam 5 sore. Jam 5 sampai jam 7 jam 7 malam. Flash sale diskon sampai dengan 60%. Ya, makanya keren banget. Mantep banget memang. Ya udahlah guys, kita nikmatin aja lah nih dari Gomart nih. Boleh dibukain? Boleh aja. Kita gue yang disuruh bayar. Udah gua bayar aman. Udah. Pakai Gomart tentu pakai GoPay dong ya kan. Mantap kali. Makanya kan kenapa gua pakai Gomart? Karena kalau pakai Gojek itu paling hemat. La. Kayak gitu kan. La. Oh iya salah ya. Nadanya salah dong. Balik lagi ke topik. Thank you Gomart ya kan. Masuk. Udah masuk. Thank you Gomart. Makasih loh. Iya ada apa namanya? Main lah itu. Ada minum-minum ya kan? Iya. Biasanya kita kan nggak bisa minum, capean, lelah, lesu. Ya ini kayak tim lu. Kan lelah, letih, lesu. Ini dia. Awalnya doang. Betul. Gembar-gembor, ya kan? 3 game pertama oke lah, BO1. Iya. Kita langsung. Bentar ya. Yang bener tutupnya. Nah, kita obrolin satu-satu dulu. RRQ yang tim Indonesia yang pertama kali pulang. Tapi seenggaknya nggak malu-maluin lah. Betul, dia di akhir-akhir lah. Akhir mau ke knockout. Betul. Dia di Swiss Stage lancar banget, ya kan? Oh iya, cuma 3 game nggak terkalahkan. Lawannya aku lupa ada tim Spirit ya kan? Iya. Ada kalau nggak salah ada lawan RCRG juga deh, gue lupa gitu. Nah, pokoknya intinya di terakhir mereka di upper bracket kan? Ya, keplesetnya sama tim Liquid. Iya, upper bracket, keplesetnya sama tim Liquid. Apa namanya? Berarti Dejavu Grand Final ya, benar. MPLID season 14 di Bandung, ya kan? Nggak bisa menang juga ya? Ya, ujungnya nggak bisa menang juga. Tapi kayaknya M6 ini main topiknya tuh itu. Yang terulang belum tentu bisa menang. Oh iya benar. Iya kan? Aja kan 3 kali kan. Nah, ini nanti kita bahas itu. RRQ gitu. Di MPL nggak bisa menang. Di MPL bisa menang di grand final ya. Makanya kita ngomongin grand final ya. Kita ngomongin grand final gagal menang, yang juara tim Liquid. Di M6 ketemu lagi.
ya kan? Nggak bisa menang juga. Nah, itu dia. Terus akhirnya turun ke lower bracket, lawannya adalah Wakil Malaysia yang paling kuat, bro. SRG. Lawannya SRG. Tapi bingung ya, maksudnya gua agak anomali sih. Maksudnya dengan SRG bisa ngalahin RRQ dengan, gua nggak bisa bilang cukup mudah ya, tapi memang terlalu cepat gitu. 3-1 kan? 3-1 SRG ngalahin RRQ. Tapi giliran ketemu Liquid, dia kebantai abis parah SRG. Itu dia. Kemarin kan soalnya apa ya, kita dua ini adalah SRG sama RRQ adalah dua tim yang kalau di ngomongin Swiss Stage itu langit dan bumi. Ya, yang satu keseok-seok. Langit bumi bersaksi. Waduh, Jangan nyanyi. langit bagaikan langit dan bumi ya kan. RRQ lolos terus Lancar. menang terus lancar. Kayak masuk Jadi jalan tim tol, pertama gitu. yang masuk knockout stage Ya, ya kan. Fnatic Onyx PH. Terus tapi kalau ngomongin SRG terseok-seok mereka. Hampir nggak lolos Sama kan? kayak Liquid. Hampir nggak lolos. Hampir sama kayak Liquid, benar. Nah, akhirnya ketemu di lower bracket. kayak itu asal. Lagu lagi tuh. Iya. Iya, ketemu di itu ya tim RRQ harus say goodbye balik ke airport setelah kalah dari SRG. Menurut lo emang rezekinya aja di situ atau memang ada yang kurang sih? Enggak, kalau gua kayak RRQ kurang ini sih. Kurang apa ya? Kurang beruntung ketemu Liquid lagi. Satu. Mereka juga kan nggak sempet ketemu sama Fnatic Onyx PH kan? Nggak sempet kan? Malah Liquid ketemu 3 kali. Betul. Ya kan? Kalau gua bilang RRQ itu cuma kurang, istilahnya kalau kita semakin banyak main semakin jago kan? Benar. RRQ kurang yang gue lihat, kecuali Fnatic Onyx PH emang udah jago dari sononya. I see. Maksud lo adalah Nggak punya kekalahan sama sekali kan ya, Fnatic Onyx maksud PH. lo adalah RRQ karena ya kemarin kan cukup banyak bermain kan. Ya. Jadi kebaca gitu strateginya. Bukan karena kebaca, justru mereka nggak bisa explore strategi. Oh, iya. Karena kan BL1 udah lolos mereka sama Fnatic Onyx. Terus di tim di Liquid ketemu Liquid ketemu lebih banyak tim dengan berbagai istilahnya berbagai tipe, berbagai karakter, draft juga beda-beda. Mungkin itu yang kalau gue bilang yang ngebuat kenapa RRQ susah gitu buat ngalahin Liquid. Menurut lo RRQ kurang beruntung? Kurang beruntung? Waduh. Kurang beruntung. Di PMGC kemarin kurang beruntung. Di M6 sekarang kurang beruntung. Meta kurang beruntung. Enggak, kalau gue ngeliatnya gitu. Karena yang gue lihat, kenapa Fnatic Onyx juga jago ya istilahnya. Maksudnya dia kan nggak pernah kalah tuh dari Street Stage sampai knockout juga nggak pernah turun ke lower bracket pula gitu. Ya itu yang gue lihat karena memang mungkin lawannya Fnatic Onyx adalah tim yang lebih istilahnya draftingnya lebih bermacam-macam. Jadi mereka punya adaptasi, bisa adaptasi. Mereka lawan pertama aja kan udah tim Liquid. Betul. Lawan pertama dan terakhir. Betul. Iya benar. Lawan pertama dan lawan terakhirnya tim Liquid. Jadi ya menurut gue memang RRQ ini mungkin coba kalau mereka kehilangan satu game mereka bisa nyoba. Kan main 4 kali ya kalau yang kalah kan. Kalau yang kalah sekali kan main 4 kali kan 3-1. Tuh kan. Mungkin bisa ketemu ritmenya gitu atau karena jedanya terlalu lama, panjang banget istirahatnya kan. Karena mereka istirahat lebih cepat karena ya menjadi karena udah lolos 3-0 kan. Sementara yang 2-1, 3-1 sampai 4-1 kalau nggak salah itu harus main terus. Ya itu kan yang gue bilang Liquid bisa nyoba banyak drafting karena mereka main banyak banget gitu. Nah ini sekalian kita bahas ke tim Liquidnya. Tim Liquidnya menurut lo kan ya itu udah 3 kali bro. Kan kayak Ogut bilang tadi apa tadi gue bilang? Nah kalau kasarnya nggak belajar dari 3 kali 2 pertemuan terakhir. Gitu ya. Nggak tapi kalau gue memang Fnatic Onyx-nya udah terlalu jago cuy. Dari apa ya? Dari drafting, terus dari pemilihan hero juga kayaknya mereka benar-benar siap dan plusnya Fnatic Onyx kartu mereka tidak keluar semua. Betul. Itu yang membuat mereka akhirnya di grand final atau pas di mereka fase ngerubah pun pas mereka ngerubah apa? Kita kan kemarin kita main 5 game kan. Betul, 5 game. 2 game pertama
dibantai abis Liquid dengan Luoyi Bruno ya. Yes, Dua-duanya di ban tuh. Nah, itu dia. Game ketiga dua-duanya di ban berhasil. Menang 1, Menang kan 2-1. Begitu mereka ganti strategi pakai Beatrix di game keempat, game kelima nggak bisa diapa-apain. direm. Nah itu. Benar. Mereka tuh kayak jadi udah nerapin dua strategi nih. Jadi misalkan kalau ini mentok, mereka masih bisa strategi ini. Dan Team Liquid tidak pernah melihat strategi yang itu. Kalau menurut gua, kenapa Fnatic Onyx bisa juara dengan semulus ini? Karena memang drafting mereka sama sekali nggak ketebak. Oke, itu satu. Kalau menurut lu, hasil dari M6 ini tuh semengejutkan itu nggak sih? Atau memang sebenarnya udah kelihatan dari awal? Sebenarnya kalau gua lebih prefer sebenarnya untuk laga SRG lawan Fnatic Onyx. Karena menurut gua lebih seru aja. SRG punya drafting yang lumayan bagus. Tapi tim Liquid lebih bagus lagi gitu. Karena Liquid matiin siapa yang Goldland andalannya Innocent itu. Sekis memang jago gitu. Sekis memang jago, tapi Innocent-nya benar-benar udah dimati banget. Sama Aaron Siki udah nggak bisa. Kalau dia nggak kepegang, kan SRG kemarin juga gitu. Innocent ketika nggak kepegang emang benar-benar jago banget ya. Iya. Emang benar-benar jadi apa ya? Jadi momok lah. Jadi momok gitu. Geisha. Terus bukan dong. Dia udah nggak nyanyi lagi kan juga. Udah jadi bos di mana? Iya. Gitu. Oke. Ya itu tadi hasil kalau RRQ mengejutkan nggak? RRQ tumbang duluan menurut lo? Agak mengejutkan, tapi yang numbangin dia juga memang salah satu kandidat juara, kan juara MSC juga. Betul, jadi nggak mengejutkan, cuma gue prediksi itu sebenarnya ketat lah hasilnya gitu, nggak 3-1 juga, 3-2 lah minimal. Betul. Terus tim Liquid hasilnya runner up, mengejutkan nggak lu? Enggak, kan gue bilang gue lebih prefer untuk SRG yang di Grand Final sebenarnya. Ya berhubung SRG-nya dipulangin gitu ya, tapi ya untuk itu udah bagus rookie menurut gua. Rookie lo. Kita ngomongin rookie, debutan. Tim Liquid kan debutan ke M Series ya kan. Nah, kayak RRQ yang udah dari senior. M1 aja udah ya kan. Senior, udah sesepuh. Sesepuh banget RRQ. M Series. Iya, si Skylar aja udah dari M3, M4, M6, M5 nggak masuk, M5 nggak masuk. Nah, ya itu. Fnatic Onyx PH berarti juga tidak mengejutkan juara? Nggak mengejutkan, karena karena bukan SRG lawannya, balik lagi. Gua entah kenapa gue suka banget sama draftingnya SRG ya. Cuma memang mereka mati waktu pas dibantai habis-habisan sama Liquid. Aku juga setuju karena nggak mengejutkan. Sebenarnya kalau kita lihat dari MPLPH. Ya kan, MPLPH season 14. Kan nggak terkalahkan kan? Nggak terkalahkan, 12 atau 11 pertandingan tidak terkalahkan. Itu udah monster banget itu. Sama kayak SRG. Kan satu-satunya yang bisa ngalahin Fnatic Onyx bukannya SRG ya? Kayaknya yang di EWC ya. Iya, tapi kan itu kan sebelum MPL season 14, ya kan? Karena ada yang berubah nggak sih squadnya? Ada. Lah, Brusco kan. Oh iya, Brusco ya. Iya, benar. Nah itu loh yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya sudah terlihat dari MPL gitu. Oh iya, Brusco kan dari RRQ ya? Aduh. Habis dari RRQ terus juara. Wah, keren. Arcadia habis dari RRQ MSC. Oh iya, MSC juara. EWC ya kan? Kayak Arsenal dong ini. Friend? Kayak Arsenal. Friend dari kenapa? Kayak Arsenal. Kenapa? Habis bintangnya dilepas langsung juara. Bintangnya, bukan timnya. Bintangnya. Bukan timnya. Ya gitu. Nah kalau betul, kita sudahi ngomong M6-nya sekarang. Kita ngomongin M7 yang nanti finalnya ada di Indonesia. Iya. Dan itu 2026 2026 ya? Januari ya? Berarti kayak M4 dulu. Ya. M4 dulu Januari 2002. Harusnya 2022, tapi jadi 2023. Nah itu, M7 final. Lu expect kayak gimana? Karena jauh banget sih ya timeline-nya. Ngomong tim yang lolos dulu kita dari Indonesia. Kita ngomong gitu. Kita ngomongin M7 dulu. Lu ekspektasinya kayak apa dulu? Karena gue ngelihat kayaknya ada perubahan lumayan gede nih. Karena di Indonesia cuma finalnya. Terus group stage atau wildcard stage atau ini gimana? Kan biasanya kan dibagi memang ya M-Series ya. Ada wildcard sama finals kan. Finals itu bukannya masuk
ke knockout sama grand final ya. Jadi bukan grand finalnya doang. Ini perdebatan. Mas Aswin, tolong Mas Aswin. Di komentar Mas banyak Aswin, nih. tolong ya Mas Aswin. Ya. Ini tolong dijelasin finals yang dimaksud itu apa? Apakah babak finalsnya dari knockout stage atau cuma grand finalnya doang di Indo? Atau kan kayak 2 hari kemarin kan kayak ya, ada yang di Putrajaya itu ya. M6 kan cuman top 4 doang yang main di situ. Apakah nanti di Indonesia juga cuman top 4 ini gitu loh. Ya, nah, itu dia tolong Pak Aswin kita harus tanya dulu kan, apalagi di pengumumannya ada beberapa negara tuh. Iya, kan ada Turki, ada ini. Cina, mana gitu. Nah, itu katanya kalau yang Cina, Turki, Kamboja itu katanya mereka masuk ke franchise. Gitu. Akhirnya mereka franchise. Malaysia, bukan masuk ke franchise, masuk ke Liga MPL, jadi MPL. Iya, punya MPL sendiri. MPL, kan? yes, punya MPL. Kalau Malaysia, mereka jadi franchise sekarang, sama kayak Indonesia. Akhirnya kentang goreng kan? Oh, bukan franchise yang itu. Ayam kriuk. Ayam crispy. Ya gitu, juga. Intinya gitu, Malaysia itu, juga. Ya masih nggak jelas juga kan. Finals yang dimasuk nih tahun ini kan finals Malaysia. Betul. Wildcard-nya kayaknya Malaysia juga ya wildcard. Malaysia juga, Bos. Iya, masalahnya satu negara. Iya, nah, ini nanti enggak yang tahun lalu. Oh ya, yang Malaysia terus ke Filipina kan. Nah, itu finals kan. Title-nya tuh finals. Oh iya. Bisa jadi kayak gitu. Terus kalau di Indonesia di mana? Indonesia Arena dong. Iya, menarik tuh. Indonesia Arena atau GBK. Kemarin kata Eca pengennya di GBK. Indonesia Arena udah paling di situ. Nah, kayak kata Pak Yudis PBSI pengennya sih di mana? Bukan karena Indonesia nggak cuma Jakarta. Kemarin sempat kesebut Mandalika. Mandalika. Di samping Meng gitu kan. Dianterin pakai ninja 4 tak, Bro. Yang bingung perjalanannya ke sana ditanggung enggak? Itu mah ngomong sama Muntun Mas Aswin lagi. Mas Aswin. Halo. Kalau ditanggung sih ya nggak apa-apa. Kita ikhlas kok kita. Di Bali juga ikhlas. Gitu. Ya kan banyak Indonesia kan pilihannya, opsinya. Oh iya kan ada destinasi wisata. Iya, gitu. Kali di Danau Toba ya. Oh iya di Pulau Samosir ya. Iya. Di tengah-tengah situ. Atau panggungnya ini ngambang. Floating. Masuk kan sama Eca kemarin pengen tuh temanya yang dalam air. Buset, main dalam air ya. Konslet. Main di dalam air. Eca emang kadang-kadang. Ya gitulah. Tapi lu kok Onyx yang juara nggak pakai baju? Jangan bikin gua pakai baju Onyx. Ntar pada matanya pada pedes. Nggak usah. Nah, makanya juga kalau mau cari update ya kan seputar e-sports M7 nanti nih ya kan, update-nya pasti banyak ya kan. Betul. Jangan lupa follow semua media sosialnya Skor Indonesia ya kan, di IG, di Twitter, di mana-mana pun ada. Emang iya? Ada semua. Oh enggak ada. Kan di medsos. Oh iya, medsos. Kalau di TikTok, follow Skor eSports buat update seputar eSports. Gitu. Benar gua. Aman ya. Gitu. Kalau kalian juga mau baca artikel seputar olahraga ya kan, eSports juga ada, baca aja di skor.id. Thank you juga buat Gomart ya kan, kalian juga jangan lupa belanja di Gomart karena di Gojek pakai Gojek paling hemat. La. Jadi gitu dulu sekarang dari kita berapa itu? Ada Ogun aja. Saya Rifki. Udah jangan ganti lagi. Siapa lagi? Saya. Oh ya, ulang. Coba. Oguneza. Saya Cing. Disebut semua tadi. Kita berpamit, see you on the next eScore. Bye bye.